Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul judil kiram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila khatabil umam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa kalimat taqaddama dzambi. Shadaqallahul ladzim wa sadaqan nabiyul karim. Bapak, Ibu, jamaah subuh yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di Masjid Al-Maunah. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, sholat berjamaah subuh. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sudah berangkat subuh, sholat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa, itu pahalanya luar biasa. Yang pertama, orang yang niat karena Allah berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkah itu dikalikan 10 kali lipat. Semakin jauh rumah yang kita lewati, semakin jauh pahala yang didapat. Kemudian juga kita dalam keadaan siam dalam puasa Ramadan. Sekiranya Bapak Ibu di jalan tertarung batu kemudian meninggal dunia, itu mati syahid, masuk dalam surga. Mati syahid, kita ini kan berjuang. Orang yang berjuang di jalan Allah kemudian dia meninggal dunia maka dia mati syahid. Maka banyak dulu orang-orang itu ingin mendaftar ke Palestina, ingin melawan Yahudi, Israel itu yang luar biasa kekejamannya. Nauzubillah min zalik. Kemarin Bapak Ibu sudah lihat mungkin di televisi, sekolah perempuan, sekolah anak-anak perempuan dibom. 165 meninggal anak. Kita tidak tahu pikiran bagaimana tentara Yahudi mengebom sekolah yang tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Tetapi itulah yang terjadi. Padahal menurut kita tuh Iran tuh kan pertahanan keamanan luar biasa sebenarnya. Tapi Israel dan Amerika tuh lebih canggih lagi. Yaitulah permainan dunia senjata, semakin modern senjatanya, semakin punya kekuatan dan power. Maka Indonesia itu sebenarnya kalau dibanding senjata masih jauh dari kita. Maka oleh karena itu Bapak, anak, Ibu itu sekolahkanlah sekolah teknik atau sekolah di mana yang bisa membuat senjata nuklir umpamanya. Sekolah. Ya saya dulu bercita-cita ingin diambil IPA ya. Karena IPA itu kan orang-orang hebat, orang yang bisa muta'atik. Saya juga mengambil dulu namanya syariah di Madrasah Aliyah Negeri Medan itu. Dulu hanya ada 3 jurusan, syariah, IPS dan IPA. Dan saya ngambil syariah karena memang dari agama. Maka sekarang anak kita harus kita sekolahkan Bapak Ibu. Ilmunya harus kita isi. Jangan sampai dia tidak sekolah. Kalau perlu sekolah kemana? Jepang itu ketika dibom oleh Amerika Hiroshima dan Nagasaki, habis luncur semuanya. Maka dia takluk, tunduk
di hadapan sekutu ketika itu, maka dia menyerah karena sudah tidak punya kekuatan, kena dibom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki. Itu siapa? Putra putri Jepang. Mereka itu setelah dibom, kemudian dia anak-anak itu disekolahkan ke luar negeri, tidak di Jepang. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika, ada yang ke Prancis, Inggris. Pulang dibangun negaranya. Cuma sayang terbalik kalau orang kita Indonesia, ibu lihat baca di koran juga LPDP itu, dapat beasiswa sudah selesai jadi orang ilmu intelektual, tidak pulang-pulang deh. Padahal tugasnya sebenarnya belajar ke luar negeri itu kembali Indonesia membangun Indonesia. Tapi itulah terjadi. Maka oleh Bapak Ibu yang berbahagia, kita berselawat saja. Saya selawat, ini selawat wasilah. Ya. Saya membaca dulu ke Ibu dan Bapak mengikuti dari belakang. Salatullah, salamullah ala Toha Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Rasulillah. Ayo Bapak Ibu. Salatullah, salamullah Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Rasulillah. Ini kalau di sholawat satu, ala Toha Habibillah ala Yasin Rasulillah terakhir. Yang nak tahu bolak-balik. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillahi ya Allah. Salatullah, salamullah Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Rasulillah wa bisidqi Abi Bakri wa kaza Farukina Umar kaza Usman Zinnur ahli ridha waliyullah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah Yasin Habibillah. Matulun, terima kasih. Mudah-mudahan besok sudah kita menghadap kepada Allah di padang mahsyar, kelompok jamaah salat subuh al-maunah takbiran bersolawat. Ya, ketemu dengan Pak Tanjung, okay. Oh al-maunah ya, iya. Jamaah al-maunah. Alhamdulillah. Ketemu besok kita nih sambil solawatan. Ini luar biasa. Jadi solawat itu mengantar kita, ruh kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah itu harus banyak solawat, membaca solawat di mana saja Ibu. Tapi jangan di kamar mandi, di luar. Sedang duduk-duduk nunggu putranya sekolah, solawat. Salatullah, salamullah. Paman sedang tidurkan anaknya, cucunya, selawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Cucunya tidur, anak tidur, dia mimpi-mimpi yang indah, luar biasa. Jadi ditanamkan
religius, keagamaan, supaya dia cinta kepada agama. Orang yang cinta kepada agama itu insya Allah terhindar dari segala bentuk bahaya. Kenapa? Karena agama itu adalah A itu tidak, gama itu berantakan. Kalau digabung, agama itu orang yang tidak berantakan. Jadi orang yang beragama itu orang yang tidak berantakan. Kenapa? Karena punya hudan. Apa hudan? Al-Quranul Karim. Hudan itu petunjuk jalan. Jadi kalau kita nanti menghadap kepada Allah pada masa, Al-Quran itu damping kita loh Pak. Jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Kalau tidak bisa belajar. Jangan sampai kita belajar ilmu agama setinggi-tinggi tapi tidak bisa baca Al-Quran. Jangan. Harus Al-Quran yang pertama. Wajib ain. Karena dia hudan. Pendamping kita nanti di yaumil mahsyar. Tidak ada yang lagi menampingi. Punya rumah, punya harta, punya anak, punya istri, punya sawah, punya ladang, tidak bisa menolong. Yang bisa menolong kita amal ibadah. Itu yang bisa menolong kita. Maka oleh karena itu subuh atau manfaatkan bulan suci Ramadan, jangan sampai tinggal berjamaah baik di rumah sama keluarga maupun tidak di Masjid Al-Maunah. Harus terus kita niat karena Allah. Ya Allah, saya sebagai suami akan sholat berjamaah selama bulan suci Ramadan. Memohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga saya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak saya anak yang soleh dan solehah, anak qurrata a'yun. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan anak saya jadi ulama besar yang bergelar profesor, doktor, insinyur, Shar, sarjana hukum, PhD. Wah, luar biasa itu. Itu doa kita itu Pak, harus jangan kita pelit berdoa. Apa yang kita minta kepada Allah, Tuhan akan memberikan kalau kita minta. Kalau nggak minta tidak diberi. Umpamanya ibu punya anak di rumah berapa orang, tapi anak tidak pernah minta, diam aja, ibu kan diam saja kan. Tapi kalau minta, ya saya besok ingin sekolah di Gontor, boleh, monggo silakan. Nanti ayah biayain. Yang penting kamu belajar sekarang harus bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Harus Bapak Ibu. Bahasa Inggris wajib, bahasa Arab wajib. Harus disekolahkan anak ibu dan bapak. Harus sekolah, harus bisa bahasa Inggris. Saya dulu tidak bisa bahasa Inggris Bapak, tapi hanya tahu saja. Sehingga nilai saya dapat C. Maka sekarang saya kemarin sudah punya 2 suami, istri. Saya niat kepada Allah, anak saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka alhamdulillah saya kuliahkan disekolahkan di LT. Bapak tahu LT? LT itu ya sebelah Gramedia itu terkenal Bapak Ibu. Jemaah anak saya pulang dari pagi sekolah les di LT. Pulang di LT sore TPA. Alhamdulillah dia sekarang bisa bahasa Inggris. Yang nomor 2 anak saya itu dosen UII. Kemarin dia pendamping. Ketika ada Ratu Yuliana datang ke UI, beliau anak saya yang mendampingi berbahasa Inggrisnya. Saya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ternyata dulu yang anak saya sekolahkan bahasa Inggris, sekarang betul dia bisa. Maka alhamdulillah anak saya itu punya cita-cita ingin kuliah di Eropa loh Pak. Tidak mau di Indonesia dia. Pingnya janganlah nak, kamu di sini aja di UIN kan ada pas. Tidak mau, dia ingin kuliah di luar karena dia bahasa Inggris. Nomor 2 juga anak saya. Nomor 3 sekolah di Global School bahasa Inggris Pak. Pengantarnya bahasa Inggris, belajar semua bahasa Inggris. Alhamdulillah dia bisa bahasa Inggris. Tapi saya bangga dia bisa bahasa. Saya tidak bisa Bapak Ibu. Malah kadang saya nyontek sama teman saya karena nggak tahu bahasa Inggris. Tapi setelah dia anak saya harus bisa berbahasa Inggris. Alhamdulillah, itulah doa saya kepada Allah. Sekarang dikabulkan. Dan sekarang cucu saya ada namanya menopal, nomor 3 itu kembar Bapak Ibu, Hasan dan Husain. Wah, luar biasa. Hasan dan tiap saya ke sholat dia saya bawa ke masjid. Lari-lari dia Pak, lari-lari, tidak apa-apa, biarkan saja. Bapak Ibu jangan marah kalau ada anak lari-lari, biarkan. Kita sholat bukan kena anak, kena Allah. Biarkan aja dia lari-lari. Namanya anak-anak,
Kan dia tidak ngerti. Kalau dia tahu nggak mungkin lari-lari. Jadi kalau anak ibu dibawa ke masjid, latihan dari sekarang. Mulai dari kecil dia latih ke masjid supaya nanti dia bisa sebisa jamaah masjid di Al-Maunan. Karena siapa akan menggantikan? Ya generasi kita. Siapa lagi? Kalau dia tidak pernah diajak ke masjid, biasa dia besar tidak mau, dia enggak masjid ngopong masjid. Tapi udah kebiasaan ditanam ke masjid, dia berangkat. Insya Allah kita niat kepada Allah. Bapak Ibu jemaah sebelum berbagi, ada satu cerita kisah 3 pemuda. Di dalam ceritanya itu ada 3 pemuda di tanah Arab itu sedang jalan-jalan. Karena di tanah Arab itu kan tidak ada gunung, itu gunung batu. Kemudian datang hujan yang sangat lebat, gemuruh yang kencang. Kemudian mereka berteduh masuk ke dalam satu gua. Guanya, nah situ dia berteduh. Tiba-tiba turun hujan sangat lebat dan angin kencang. Kemudian batu gua terjatuh satu batu besar sebesar Al-Maunah ini, menimpa pas di pintu gua itu. Tidak bisa keluar lagi. Karena pintu goanya itu ya kecil, tapi yang menutup pintu itu sebesar Al-Maunah, batu besar banget. Kemudian anak yang pemuda yang 3 dalam gua itu, apa yang bisa mengeluarkan kita? Salah satu punya pendapat, di antara kita ini amal apa yang pernah kita lakukan? Pemuda yang pertama mengatakan, saya pernah suatu saat ibu saya itu ingin mengantarkan susu kepada ibu saya. Kebetulan saya itu jual susu katanya. Kemudian saya ingin mengantarkan kepada ibu saya. Tetapi di tengah jalan ada batu besar, ada pohon tumbang sehingga saya tidak bisa ke sana. Saya terhambat di sana. Kemudian setelah bisa lolos, didapati ibu bapaknya sudah tidur karena sudah lama menunggu, sudah malam menunggu. Dia tunggu ibunya, dia tidak berani membangunkannya. Dia bangunkan setelah ibunya bangun. Begitulah berbaktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, karena saya sangat cinta kepada ibu saya datang kepada beliau, dia sudah pas sedang tidur, padahal saya sudah mengantarkan, berusaha. Dan dia juga di rumah, anaknya, istrinya sedang menunggu juga untuk meminum susu, tapi dia utamakan ibunya. Ya Allah, apa yang telah saya laksanakan adalah hanya karenamu. Mudah-mudahan engkau bukakan sedikit pintu gua itu. Kemudian dengan kuasaan Allah SWT, batu yang besar menusuk bergeser, Bapak Ibu yang dirahmati. Itu doanya luar biasa. Ceritanya begitu, bergeser sedikit, belum bisa keluar. Kemudian pemuda yang satunya apa? Amal ibadah. Saya itu punya pegawai, ya, sebagai manajer, punya pegawai, punya perusahaan. Kemudian salah satu pegawai saya itu pulang ke kampung halamannya pas hari raya seperti ini, tapi tidak ngambil uangnya. Uang tidak diambil, gajinya itu tidak diambil. Kemudian uangnya, gajinya itu saya kembangkan katanya. Dikembangkannya, dibelikan sapi, dibelikan ayam, ternak ayam, beli bebek, ternak bebek, beli kambing, ternak kambing. Sehingga semua apa yang telah diberikan uang ditinggalkan itu dia kembangkan, berkembang luas luar biasa. Dia bisa membuat perusahaan, bisa membuat kebun yang luas. Kemudian berapa tahun berikutnya, udah lupa orang ini. Datang orang tersebut kembali. Pak, saya ingin minta uang saya dulu, gaji saya dulu, belum saya ambil. Saya sekarang minta. Ya, sekarang boleh kamu ambil. Ini kamu ambil, ini kebun saya, ini sawah saya, ini rumah saya, kos-kosan saya. Ini semua kamu ambil. Loh iya Pak, ini uang kamu saya kembangkan, kamu ambil lagi. Diberikan oleh orang tersebut. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ini yang saya lakukan adalah karenamu ya Allah, bukakan pintu gua sedikit. Dengan tiba-tiba dengan kuasa Allah, gua batu yang besar itu bergeser Bapak Ibu, bergeser sedikit. Sudah bisa keluar tapi badan masih belum bisa, baru bisa keluar kepalanya.
Kemudian ada satu lagi, kamu apa amal ibadahmu? Dia mengatakan, pada suatu waktu dulu saya punya keponakan, paman saya itu punya perempuan sangat cantik, ayu, sangat ayu dan rajin beribadah. Tetapi saya diajak berbuat jelek, berhubungan suami istri. Saya diajak. Kemudian saya mau. Ketika akan sampai pada waktunya, yang perempuan itu berdoa, ya mas, kamu tuh baru boleh menyentuh saya kalau kamu sudah ijab kabul dengan saya, sudah sah suami istri. Dan akhirnya pembelian tidak jadi lakonnya. Padahal sudah tinggal, artinya sudah dekat-dekatan lah berdua. Tidak jadi. Dia ingat kepada Allah, dia lari memohon kepada Allah supaya dihindarkan semua bentuk yang terjadi itu. Kemudian dia kata, itulah amal ibadah saya. Ya Allah, bukakan pintu gua ini. Mudah-mudahan dengan amal pengalaman saya ini bisa pintu gua terbuka. Dengan kekuasaan izin Allah, pintu gua terbuka. Kemudian baru bisa keluar. Itulah amal ibadah. Maka oleh karena itu ibu dan bapak jangan pernah bosan, jangan pernah malas beramal ibadah. Amal ibadah apa yang bisa bu hadiahkan kepada Allah? Yang paling sangat signifikan, yang paling sangat urgen, apa umpamanya? Bisa ibu, mungkin pengalaman setiap hari, mungkin ada orang di jalan, kebetulan bannya kempes umpama, ketemu bapak ibu. Lu kenapa mas? Ya pak, ini banyak bocor ya pak, kena paku. Apa ada di sini bengkel? Oh, enggak ada, jauh mas, sana. Pak, 3 kilo dari sini. Mari saya antar. Dia ambil motornya, dia antar orang itu. Luar biasa. Kali itu ibu lakon, ibu bapak ketemu di jalan, luar biasa. Saya pernah ibu dan bapak berbahagia Jumat subuh yang berbahagia. Pernah saya kehabisan bensin pas di jalan. Saya nak tahu anak-anak muda, mas pak, kenapa pak dorong pak? Habis bensin mas, saya tolong pak. Dia dorong saya, dia pakai kakinya, saya terus sampai saya ke bensin. Saya tidak habis pikir, orang ini kok baik banget. Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah bersebut sapa. Baru kali ini bertemu, tapi dia baik sekali. Ini bentuk salah satu orang yang dekat dengan Allah. Dia selalu menolong orang, karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Kepada siapa aja dia kasih, tapi tidak semua orang disayang. Semua orang dikasih. Bapak ibu umpamanya orang-orang kafir, orang Yahudi Nasrani dibantu oleh Allah, diberikan rezeki juga, diberikan harta, dikabulkan doanya. Tapi orang itu enggak menyembah kepada Allah, itu urusannya dia, nanti dia umil masa. Tapi kita sebagai muslim harus bisa menolong siapapun. Jangan pernah enggan menolong seseorang, apa ada tetangganya. Kalau Rasulullah itu, kalau kita masak rendang umpamanya atau masak sayur yang enak banget, kemudian bau sampai tetangga sebelah, bu, kok ibu kok masak apa kok wangi banget? Masak rendang. Kemudian dia dengan niat, dengan apa-apa diberikannya tetangganya itu, luar biasa. Itulah orang muslim itu, harus saling tolong, wa ta'awunul birri wat taqwa wa ta'awunul ismi wal udwan. Bertolong-tolong dalam keadaan berbuat baik di mana saja kamu berada. Jangan lihat orangnya, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepribadian kita, tanha anil fahsya. Salat itulah yang mencegah kita dari bentuk perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tidak rugi kita Bapak Ibu yang subuh berbahagia salat berjamaah. Yang untung kita, Tuhan akan mengabulkan semua doa kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang subuh berbahagia, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari terus beramal ibadah. Jangan pernah bosan berjamaah dalam keluarga, di rumah atau di masjid Al-Maun. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan fid dunya wal akhirah. Saya akhiri bismillah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.